Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda semua? Senang sekali saya Angela Puri dapat mengunjungi Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan damai sejahtera. Hadir bersama saya narasumber kita yaitu Romo Antonius Rajabana OMI, yang akrab kita sapa beliau dengan Romo Bono. Bagaimana kabarnya Romo? Puji Tuhan, sehat. Bagaimana kabar Mbak Puri? Sehat juga, saya harap. Ya, puji Tuhan. Baik Romo, bisa kita mulai acara kita? Ya, mari kita bisa mulainya. Iya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita buka acara kita dengan doa pembukaan yang dipimpin oleh Romo Bono. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita mengawali perjumpaan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengasihi kami. Engkau terus membimbing kami menuju kesatuan dengan dirimu sendiri. Terima kasih juga Engkau memberi kami kesempatan untuk bertemu dalam acara Oase Rohani Katolik hari ini. Semoga Engkau memberkati kami, membuka hati kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu, meresapkannya, dan memperoleh kekuatan, penghiburan, serta keselamatan. Bukalah hati kami dan berkatilah kami sepanjang acara ini, agar kami mampu sungguh-sungguh terbuka dan kemudian mengalami berkat yang berlimpah dari-Mu. Demi Kristus, Tuhan, dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini saya akan membacakan bacaan dari Nubuat Daniel bab 7 ayat 9 sampai 10, dilanjutkan dengan ayat 13 sampai 14. Aku, Daniel, melihat tahta-tahta dipasang, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Tahtanya dari nyala api, roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Beribu-ribu melayani dia, beratus-ratus ribu berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihat dalam penglihatan itu, tampak dari langit bersama awan gemawan, seorang serupa anak manusia. Ia menghadap yang lanjut usianya itu, dan ia dihantar ke hadapannya. Kepada dia yang serupa anak manusia itu, diserahkan kekuasaan dan kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Maka segala bangsa, suku, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya, dan kerajaannya tidak akan binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren. Tuhan adalah Raja, Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Tuhan adalah Raja, Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada sekelilingnya. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Gunung-gunung luluh laksana lilin di hadapan Tuhan semesta alam. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Tuhan adalah Raja, Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Sebab ya Tuhan, Engkaulah yang maha tinggi di atas seluruh bumi.
Engkau sangat dimuliakan di atas segala dewata. Tuhan adalah Raja, Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Bacaan kedua dari surat kedua Rasul Petrus bab 1 ayat 16 sampai 19. Saudara-saudara, kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitakan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika suara dari Yang Maha Mulia datang kepadanya dan mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baik kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita dengarkan bersama, mari kita siapkan hati untuk bacaan Injil. Haleluya. Haleluya. Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Pakaiannya menjadi sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian sampai seputih itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Petrus berkata demikian, sebab ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dengan sekonyong-konyong, waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita dengarkan bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Bono. Ya, Romo Bono.
Pada kesempatan hari ini, permenungan apakah yang Romo ingin sampaikan? Baik, para sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, bacaan-bacaan hari ini membawa harapan yang begitu besar kepada kita. Pada pesta, Yesus menampakkan kemuliaan-Nya. Tuhan ingin agar kita mempunyai pengharapan, karena menurut pewartaan dan perwahyuan dari Tuhan, hidup kita itu pada ujungnya adalah hidup dalam kemuliaan ilahi. Jadi hidup kita itu tidak hanya terbatas yang manusiawi di dunia ini. Hidup kita melampaui yang di dunia ini. Hidup di dunia itu begitu bagus, begitu indah, tetapi juga tidak dimaksudkan supaya kita terus-menerus ada di dunia ini. Nasib kita, hidup kita jauh melebihi kenyataan dunia ini. Hidup kita pada ujungnya akan mencapai kemuliaan. Maka dalam bacaan yang pertama, kita bisa melihat bagaimana penampakan atau visi kehidupan kita di masa depan. Daniel melihat kemuliaan surga. Ada yang dituakan, ada para malaikat, ada manusia, ada tahta. Itulah kemuliaan kita semua. Kita nantinya akan mengalami itu, karena memang kehidupan dunia ini dianugerahkan kepada kita untuk dialami, tetapi bukan untuk membuat kita tenggelam di dalamnya. Kita mempunyai harapan yang jauh lebih indah, lebih mulia, yaitu kehidupan surgawi bersama dengan Allah sendiri. Itulah panggilan kita. Maka nanti dalam bahasa yang lain, Tuhan akan mengatakan bahwa kalian memang di dunia, berada di dunia, tetapi tidak berasal dari dunia. Kita memang tinggal di dunia ini, tetapi tidak boleh tenggelam di dunia ini oleh persoalan dan juga masalah yang kita hadapi di dunia ini. Karena kita melampaui itu semua. Itulah yang disebut transenden. Kita mentransendensi apa yang kita hadapi di dunia ini. Bukan tidak penting, sangat penting hidup di dunia ini. Tetapi tidak bisa, tidak boleh kemudian membuat kita tenggelam di dalam persoalan-persoalan dunia ini. Kita harus melihat ada kehidupan di dunia ini, tetapi kalau ada persoalan kita pasti bisa mengatasinya. Karena kehidupan yang dimaksudkan untuk kita jauh lebih mulia, jauh lebih tinggi daripada kehidupan yang kita jalani di dunia ini. Nah, menurut saya, perwahyuan ini perlu diimani. Kenapa? Karena kehidupan sekarang di dunia ini makin sulit, makin berat. Persoalannya begitu banyak. Bahkan bukan hanya orang-orang tua yang mulai mengalami kesulitan, bahkan sampai depresi. Sekarang anak-anak muda, jumlah yang mengalami depresi itu banyak sekali. Apalagi yang disebut dengan sandwich generations. Dari bawah ditekan supaya bisa membiayai anak-anaknya, saudara-saudarinya. Dari atas juga ditekan supaya bisa memelihara orang tuanya yang mungkin sudah tidak aktif, tidak produktif, sehingga dia seperti ada di tengah-tengah terjepit. Itu yang disebut dengan sandwich generation. Karena itu anak muda pun sudah mengalami kesulitan besar, tenggelam dengan berbagai macam persoalan. Nah, kalau kita mengerti bahwa panggilan kita, hidup kita, tidak hanya berhenti di dunia ini, tetapi mempunyai visi yang jauh lebih besar dan mulia, yaitu kehidupan ilahi bersama dengan Tuhan dalam kemuliaan-Nya, maka kita akan mempunyai kekuatan. Mengalami banyak persoalan, it's okay. Saya bisa menghadapinya, karena saya tidak akan berhenti di sini. Saya akan mengalahkannya, karena saya mentransendensinya. Saya melampauinya. Panggilan hidup saya bukan sekedar mengalami persoalan di dunia ini. Mengalami persoalan juga justru sebagai anugerah, sebagai kesempatan untuk bertumbuh, untuk sadar, untuk mensyukuri bahwa saya bisa mengalami segala-galanya. Justru karena saya hidup di dunia ini dengan badan yang utuh, dengan panca indera yang lengkap untuk mengalaminya, suka dan duka.
tetapi tidak akan menghancurkan, tidak akan membuat kita tenggelam, tidak akan membuat kita terbenam. Karena ada visi yang jauh lebih tinggi. Dan hari ini Tuhan Yesus dalam kemuliaannya menyatakan hal itu. Bahwa kita nantinya mempunyai panggilan yang mulia bersama dengan Dia. Bahkan muridnya nanti akan diikut sertakan untuk mengalami itu sendiri. Sehingga dalam bacaan yang kedua, Petrus berani mengatakan dan mewartakan kepada banyak orang bahwa itu bukan mitos, itu bukan kisah, itu adalah realitas. Saya mengalaminya sendiri. Petrus mengatakan begitu dalam bacaan yang kedua. Bahwa ada suara dari surga. Inilah putra kesayanganku, dengarkanlah dia. Dan saya mengalaminya sendiri. Itu yang dikatakan oleh Petrus. Sehingga kehidupan mulia, kehidupan yang sungguh-sungguh agung ilahi, bukan isapan jempol, bukan mitos. Bahkan kita yang di dunia ini justru harusnya mempunyai perspektif bahwa hidup kita di dunia dalam rangka hidup yang ilahi bersama dengan Tuhan yang mulia. Fungsinya supaya kita tidak pernah patah harapan, patah semangat, putus asa. Tidak boleh. Seberat apapun persoalan di dunia ini, kita bisa mengatasinya. Karena kehidupan kita bukan hanya di dunia ini. Dan itulah kehidupan kekal. Semua persoalan akan berlalu. Tetapi karena kekal, engkau dan saya, Anda dan saya, kita akan melampauinya. Kita akan mentransendensinya. Yang lainnya akan berlalu, Anda dan saya kekal, tidak akan berlalu. Itulah kehidupan mulia, dan itulah kemenangan. Maka Tuhan juga mengatakan dalam firman lain, tidak ada yang bisa mengalahkan dunia, kecuali iman kita akan Yesus Kristus. Disitulah dalam bacaan pertama dan kedua, gereja mengajak kita untuk terus berpengharapan dan memandang hidup kita dalam perspektif yang benar. Bukan hanya melulu kehidupan di dunia ini, tetapi dalam perspektif ilahi. Sehingga kalau mengalami kesulitan, saya tetap sadar bahwa saya bisa mengatasinya. Saya tidak akan habis hanya di sini saja. Masih banyak janji-janji Tuhan dalam kemuliaan yang bisa saya pegang dan bisa saya andalkan. Itulah kabar gembiranya, Mbak Puri. Mudah-mudahan para sahabat Oase Rohani Katolik bisa menangkapnya dan kemudian menjadi lebih bersemangat karena percaya di dalam Tuhan kita mempunyai kehidupan yang luar biasa. Masalah yang ada tidak mungkin menenggelamkan kita kalau kita berpegang pada perspektif yang disampaikan oleh Tuhan dalam bacaan-bacaan hari ini. Begitu, Mbak Puri. Iya, baik Romo. Rupanya bacaan hari ini sangat menguatkan kita ya Romo ya. Luar biasa. Dalam kita. Lalu Romo, bagaimana kita hidup Romo? Jadi apa saja yang harus kita perhatikan ya Romo ya? Baik, sebetulnya di dalam bacaan yang kedua itu ada pedoman yang sangat jelas, yaitu dengarkanlah dia. Itu saja yang paling penting. Percaya kepada Tuhan Yesus dan mendengarkan firman-Nya. Yaitu sebetulnya firman Tuhan atau perintah Tuhan juga tidak banyak. Bahkan hanya bisa dikatakan satu saja. Inilah perintahku, hendaklah kalian semua saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Kalau bisa, kita seperti Ibu Teresa. Ibu Teresa ketika ditanya, Ibu Teresa, apakah ada satu orang saja yang Ibu Teresa tidak sukai atau Ibu Teresa benci? Dan Ibu Teresa mengatakan, saya itu sibuk mencintai, nggak sempat membenci. Nah, kalau kemudian kita bisa sibuk mencintai, seperti perintah Tuhan, mendengarkan perintah Tuhan, maka kita akan mengalami kehidupan yang mulia itu. Karena memang kehidupan yang mulia bisa diraih hanya dengan cinta, dengan mencintai. Karena itu Tuhan memberikan perintah itu. Dan sebetulnya perintah mencintai itu mengatasi segala-galanya. Penderitaan apapun, kalau dijalani dengan cinta, ya udah enggak apa-apa. I do it because I love you. Wah, itu menjadi penderitaan, menjadi berarti justru menjadi pengorbanan. Sehingga mencintai itu bisa mengalahkan segala-galanya. Itulah yang disebut perspektif ilahi di dunia ini. Kalau mendengarkan firman Tuhan, melaksanakannya, kita pasti berbahagia.
Apa yang harus dilakukan? Taat pada perintah Tuhan. Dan perintah Tuhan tidak sulit. Apa itu? Mencintai dengan tulus ikhlas, segenap jiwa, segenap tenaga, segenap, dan kita menemukan jalan kepada kehidupan yang mulia. Iya, amin. Iya. Romo, kita lanjutkan di sesi kedua ya Romo ya. Baik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih masih bersama kami di acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan Romo Antonius Rajabana OMI dan saya Angela Puri. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilakan untuk menghubungi kami di nomor HP 0881 0251 33438 atau melalui alamat email kami di orkkj2021@gmail.com. Mari kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Ya, Romo Bono, di sesi kedua ini Romo, hal-hal menarik apakah yang ingin Romo sampaikan? Baik, terima kasih Mbak Puri. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada bacaan Injil pada pesta Yesus menampakkan kemuliaan, dikisahkan bagaimana Yesus mengajak murid-murid terpilih untuk mengalami di atas gunung kemuliaan Tuhan Yesus. Pada waktu itu, Yesus menampakkan kemuliaannya digambarkan seperti orang yang memakai pakaian yang begitu putih cemerlang. Dan kemudian ada dua tokoh besar, yaitu Musa dan Elia. Itulah kemuliaan Yesus. Tujuannya adalah pertama-tama juga untuk membesarkan hati Tuhan Yesus sendiri. Karena dia sedang menuju ke Yerusalem, yang artinya menuju kepada kematiannya. Dan karena itu dia dikuatkan. Dan memang benar ada firman dari surga yang mengatakan, inilah putra kesayanganku. Dengarkanlah dia. Di situ mau menegaskan bahwa Tuhan sendiri sudah benar jalannya. Bapa menegaskan bahwa dialah putra kesayangannya. Dan Tuhan sendiri juga dikuatkan untuk selalu berpegang kepada Bapanya. Yang penting Bapanya berkenan. Bukan apa kata orang, bukan apa yang sungguh-sungguh populer, tetapi yang penting Bapanya berkenan. Dan itu yang kemudian dipegang oleh Tuhan. Sekaligus bagi para murid juga dikuatkan harapannya karena melihat sendiri kemuliaan Tuhan, bahwa Yesus yang dia imani bukan hanya guru seperti guru-guru Yahudi, orang-orang Farisi yang lain, seperti Gamaliel atau guru-guru rohani yang lain. Guru yang satu ini berbeda, mempunyai kemuliaan ilahi. Dia mendengar sendiri firman dari surga, tetapi sekaligus juga melihat ada tokoh yang membawa hukum Taurat bagi orang Israel, yaitu Musa. Dan ada tokoh karismatik yang lain, yaitu Elia, sang nabi besar itu. Dan bahkan mereka bercakap-cakap. Itu berarti mengandaikan sebuah kuasa besar yang melampaui Nabi Musa, yang dihormati bangsa Israel, maupun juga Nabi Elia. Harapannya, tentu para murid kemudian tidak ragu-ragu lagi, karena kemudian melihat sendiri kemuliaan yang begitu besar. Dan memang, Yesus menampakkan kemuliaannya bukan untuk pamer, bukan untuk hebat-hebatan, tetapi dengan satu tujuan, supaya kita percaya, mengandalkan Tuhan, percaya saja bahwa yang kita percayai Yesus tidak sama dengan nabi-nabi yang lain, tidak sama dengan guru-guru yang lain. Dia jauh lebih mulia, bahkan dikatakan inilah putra kesayangan Bapa. Dengarkanlah dia. Yang pertama harus percaya kepada Tuhan sepenuhnya, karena kita memang dipanggil untuk masuk di dalam kehidupan ilahi bersama dia. Bersatu dengan Tuhan. Tetapi kemudian jalannya sangat sederhana, yaitu mendengarkan dia yang diutus, yaitu Tuhan sendiri. Maka sebetulnya secara sederhana,
kita bisa membaca firman Tuhan dan tekun melaksanakannya, maka kita akan berbahagia. Dan sebetulnya seperti tadi saya mengatakan pada episode yang pertama, bagian yang pertama, jalannya sederhana, perintahnya sederhana, yaitu perintah mencintai. Maka percaya dan mencintai, pasti kita menemukan kemuliaan itu. Hanya memang mencintai itu tidak mudah. Karena ketika kemudian dijabarkan, hendaklah kalau ada yang menampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Nah, mulai kemudian, wah nggak bisa kalau begitu. Padahal itulah mencintai. Cintailah musuh-musuhmu. Waduh, kenapa musuh harus dicintai? Nah, itu kemudian menjadi sulit. Ketika perintah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, seperti aku mengasihi kamu, masih oke. Tetapi ketika dikonkretkan, lalu menjadi, woi, kok jadi begitu? Nah, itu yang seringkali terjadi. Dalam kehidupan kita, kita tidak boleh kehilangan pandangan, kehilangan perspektif. Harus tetap mendengarkan Tuhan, yaitu mencintai dengan segenap hati, percaya sepenuhnya, mengandalkan Tuhan. Juga kemudian tidak usah takut dan gelisah, karena yang kita imani adalah Tuhan sendiri. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena dialah yang memelihara engkau. Itu dalam surat Rasul Petrus. Karena Petrus sendiri mengerti bahwa memang Tuhan Yesus yang diimani sungguh-sungguh adalah Allah yang mulia, Putra Allah sendiri yang berkenan kepada Bapa. Mengikuti Dia sudah pasti aman, tetapi memang jalannya adalah menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Tuhan. Sederhana, jelas, tapi sulit dilaksanakan. Maka yang paling penting kita harus tekun dan setia, dan percaya. Dan justru karena itu Tuhan menampakkan kemuliaan-Nya, supaya kita tidak kehilangan pengharapan, supaya kita tidak kehilangan pegangan, dan terus memandang kepada Tuhan yang mulia itu. Apalagi dalam dunia yang seperti ini sekarang, begitu banyak tantangan, begitu banyak masukan, ajaran yang juga bagus-bagus, tetapi cukup berpegang pada Dia saja, mendengarkan Yesus, melaksanakan perintahnya, dan sepenuhnya percaya kepadanya. Itu yang akan membawa kita kepada kehidupan yang mulia bersama dengan Tuhan. Mudah-mudahan para sahabat oase rohani Katolik dengan sangat jelas bisa mempunyai pegangan untuk menghadapi kehidupan ini tetap dengan penuh pengharapan apapun yang terjadi, karena mendengarkan Tuhan adalah jalan keselamatan kita. Begitu, Mbak Puri. Iya, baik Romo. Rupanya kita harus mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Allah itu sendiri, mungkin Romo ya. Benar, kita harus mengandalkan sepenuhnya kepada Allah dan tidak usah khawatir apa-apa. Sama sekali tidak usah khawatir apa-apa, karena hidup kita ada di tangan Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dia yang memelihara engkau. Kalau toh harus menyangkal diri, kita jalani sebagai perintah Tuhan. Kita menyangkal diri dengan penuh kasih, dan kemudian memikul salib bukan sebagai derita, karena salib itu justru yang menyelamatkan. Menyangkal diri artinya yang ada hanya Tuhan saja dalam hidupku. Tidak ada aku lagi. Dan kalau semuanya adalah Tuhan, tidak ada aku lagi, maka juga tidak ada yang menderita karena akunya nggak ada. Yang ada hanya Tuhan saja yang hidup di dalam diriku. Itu seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Aku hidup, namun bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sebuah penyangkalan total, sehingga yang ada hanya Tuhan saja. Kalau bisa seperti itu, kita masuk di dalam keilahian, bahkan sejak di dunia ini. Maka yang paling utama kita harus menjaga kesatuan kita dengan Tuhan. Dan sebetulnya, semua sakramen gereja adalah sakramen dan sarana yang membuat kita terus bersatu dengan Tuhan. Ekaristi jelas, komunio, melalui komunio kita bersatu dengan Tuhan. Baptis dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Rekonsiliasi, kita dipersatukan kembali, karena dosa terpisah lalu dipersatukan kembali. Demikian juga sakramen perkawinan, demikian juga sakramen imamat. Semuanya membawa kita kepada kesatuan dengan Kristus. Yang kemudian pada dasarnya
Akunya sudah tidak ada, bersatu dengan yang ilahi, dan kemudian kita sungguh-sungguh mengalami kehidupan ilahi yang mulia itu, bahkan sejak di dunia ini. Dengan segala macam persoalannya, saya mampu mentransendensinya, mengatasinya. Karena perspektif saya adalah perspektif ilahi, hidup bersama Tuhan, mati bersama Tuhan, bangkit bersama Tuhan. Kalau kita bisa seperti itu, itulah jalan yang dianugerahkan oleh Tuhan untuk kita. Iya, baik Romo. Rupanya sekarang waktunya kita merenungkan apa perspektif kita mengenai kehidupan yang kita hadapi ini mungkin ya Romo ya. Ya, kita mesti bisa melihat hidup kita secara nyata dan kemudian menjalaninya sebagai ungkapan syukur karena kita boleh terlibat di dalam kehidupan yang ilahi. Tetapi bukan hanya kemudian kita berpikir bersyukur saja, tetapi kemudian mewartakannya, menjadi saksi. Seperti Petrus dalam bacaan yang kedua, mewartakan karena ini kehidupan yang dianugerahkan untuk semua manusia. Dan kehidupan ini begitu mulia, bahkan bisa mengatasi segala persoalan. Maka kita tidak boleh diam saja. Kita harus membagikannya, harus mewartakannya. Bukan supaya orang ikut kita, tetapi supaya orang mengalami sendiri anugerah kehidupan yang menakjubkan itu. Kalau kita bisa mengandalkan Tuhan, mempercayainya, hidup kita sungguh-sungguh berbeda. Tetap ada persoalan di dunia ini. Tuhan tidak mau mengambil kita dari dunia ini. Yohanes 17. Aku tidak mau supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya mereka meskipun di dunia tetap percaya dan mengandalkan engkau. Dan itu yang paling penting menurut saya. Iya, baik Romo. Kita sudah hampir di penghujung acara ini Romo. Apakah ada lagi Romo yang Romo ingin sampaikan, ringkasan atau pesan singkat untuk kami, Menurut sahabat saya, Wat? yang paling penting adalah percaya saja. Percaya kepada Tuhan Yesus, mengandalkan Tuhan, dan hidup dalam kasih. Kemudian mewartakannya bukan hanya dengan kata, tetapi hidup dalam kasih kepada siapa saja. Mengasihi musuh, mengasihi siapapun seperti diri kita sendiri, dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap tenaga kita. Itu saja yang ingin saya bagikan, dan jangan berputus asa, karena kita bisa mengatasi segalanya di dalam iman akan Tuhan Yesus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah sampai di penghujung acara dan acara kita akan ditutup dengan doa penutup dan mohon berkat Tuhan. Silakan Romo. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita mengakhiri perjumpaan kita dengan bersyukur dan mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami betapa Engkau sangat mengasihi kami. Bahkan Engkau tidak pernah menyerah mengasihi kami. Engkau menampakkan kemuliaan-Mu agar kami percaya dan sepenuhnya mengandalkan Engkau. Tidak putus asa ketika menghadapi begitu banyak persoalan yang kami hadapi di dunia ini. Karena kehidupan kami jauh lebih mulia di dalam Dikau. Bantulah kami agar setia mendengarkan firman-Mu, melaksanakan perintah-Mu, dan sungguh-sungguh menemukan kebahagiaan. Karena mencintai, karena mengandalkan Engkau. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dan semoga saudara sekalian selalu dibimbing, dilindungi, dan dilimpahi berkat Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Bono. Kembali. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan kita hari ini. Semoga banyak manfaatnya bagi kita semua. Romo Antonius Rajabana, OMI, dan saya Angela Puri pamit undur diri dari ruang Anda. Kita akan berjumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan memberkati.